Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Uli yang berjaga di Puskesmas pada pagi hari ini. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Bapak Putu. Bapak Putu umurnya berapa Pak? 50 tahun. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Jalan Bawang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksa bahu kanan saya. Bahu kanan. Untuk bahu kanannya ada apa Pak? Merasakan nyeri. Baik. Jadi dari keluhan yang Bapak alami, saya akan melakukan analisis terlebih dahulu, di mana saya akan melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana lebih spesifik mengenai keluhan Bapak. Tapi Bapak tenang saja, segala informasi yang Bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya, jadi dimohonkan Bapak untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Apakah Bapak bersedia? Baik, untuk yang pertama, bahu kanannya mengalami nyeri. Apakah lokasinya hanya di bahu kanan saja atau di bahu kiri juga? Di bahu kanan saja. Baik, di bahu kanan saja. Sudah dialami dari kapan Pak? Sejak 14 hari yang lalu. Sudah 14 hari yang lalu. Untuk sifat nyerinya bagaimana? Apakah menjalar atau bisa di tempat saja? Bisa di tempat saja. Bisa di tempat saja. Apakah ada gejala lain yang menyertai Pak? Mungkin seperti kram atau rasa tebal atau kelumpuhan? Tidak, cuma kaku saja. Baik, cuma kaku saja berarti Pak ya. Untuk gangguan pada saat aktivitas sehari-hari, apakah Bapak mengalaminya? Mengalami saat menggunakan baju dan menyisir rambut. Saat menggunakan baju, kemudian apakah ada gejala yang timbul pada sistem lain, mungkin seperti pusing atau mual? Tidak ada. Tidak ada. Bapak juga apakah mengalami nyeri dada? Tidak. Tidak. Kemudian apakah ada faktor yang memperingan mungkin Pak dari keluhannya? Ada, melakukan istirahat dan minum obat penahan rasa sakit dan jadi tukang. Baik. Kemudian untuk faktor yang memperberat apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian Pak, ketika Bapak merasakan nyeri, apakah Bapak melakukan pengobatan? Ya. Minum obat penahan rasa sakit dan jadi tukang. Baik, berarti sudah pernah ke tukang urut berarti Pak ya? Baik. Kemudian untuk riwayat penyakit terdahulu, apakah Bapak memilikinya? Apakah pernah mengalami keluhan yang sama sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Apakah Bapak memiliki riwayat penyakit seperti misalnya diabetes mellitus atau asam urat? Tidak. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga Pak, apakah ada yang mengalami keluhan yang sama? Tidak juga. Kemudian untuk riwayat kebiasaan, apakah Bapak memiliki kebiasaan seperti merokok mungkin atau tidak suka berolahraga? Tidak. Tidak ada. Kemudian terkait dengan informasi yang Bapak berikan, saya akan melakukan pemeriksaan. Terima kasih Pak atas informasi yang sudah diberikan dengan jelas. Nah, di sini untuk tindak lanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan seperti inspeksi atau mengamati, kemudian melakukan palpasi dan atau penekanan, dan melakukan pemeriksaan range of motion atau memeriksa keleluasaan gerak di bagian sendi-sendi Bapak. Nah, untuk pemeriksaan tersebut akan dilakukan di beberapa sendi seperti misalnya di bagian bahu. Kemudian pemeriksaan secara lebih komprehensif akan saya lakukan untuk memeriksa di bagian sendi siku, kemudian di bagian tulang belakang, di bagian panggul, dan di bagian sendi genu atau di bagian sendi lutut. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, untuk yang pertama Bapak bisa membuka pakaian terlebih dahulu dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada sendi humeri atau di bagian bahu Bapak. Jadi Bapak bisa berdiri untuk melakukan pemeriksaan. Baik Bapak, untuk yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu di bagian bahu Bapak. Jadi Bapak bisa menghadap ke kanan terlebih dahulu agar saya bisa melihat bagian samping dari bahu Bapak. Menghadap kanan. Pada inspeksi artikulasi humeri, bandingkan bahu kanan dan kiri, apakah terdapat dislokasi bahu, atrofi otot, ataupun robekan artikulasio acromioclavicularis. Kemudian lihat apakah terdapat perubahan warna, laserasi, ekimosis, deformitas, dan bengkak. Baik, tidak saya temukan kelainan di bagian inspeksi dan saya akan melanjutkan pada pemeriksaan palpasi. Untuk yang pertama saya akan menempelkan tangan saya untuk mengetahui bagaimana keadaan suhu di bagian lembu Bapak. Kemudian saya akan melakukan penekanan.
Penekanan dilakukan menyeluruh pada lateral clavicula, acromion, hingga meraba tonjolan pada lateral caput humeri. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya nyeri pada pasien. Apakah terasa nyeri, Pak? Di bagian kanan saja. Nanti di bagian kanan saja berarti, Pak ya. Kemudian saya akan lanjutkan ke acromion. Apakah terasa nyeri, Pak? Ya, di bagian kanan. Di bagian kanan saja. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan pada range of motion. Nah, di sini Bapak bisa melakukan beberapa gerakan yang saya instruksikan untuk mengetahui bagaimana keleluasaan gerak pada bahu Bapak. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan pengukuran di bahu kanan terlebih dahulu. Jadi Bapak bisa meluruskan tangannya dan dibawa ke atas. Baik, kemudian Bapak bisa dibawa ke belakang. Baik, kemudian bisa dibawa ke atas tapi dari samping. Kemudian bisa dibawa ke depan dan ke dalam. Baik, bisa diturunkan, Pak, dan kita akan melanjutkan pada pemeriksaan di bagian lengan sebelahnya. Jadi Bapak bisa berbalik badan, Pak. Sudut normal yang dibentuk dalam mengukur keleluasaan gerak sendi bahu meliputi fleksi sebesar 0 sampai 160 atau 180 derajat, ekstensi sebesar 0 sampai 60 derajat, adduksi sebesar 0 sampai 160 atau 180 derajat, rotasi internal 0 sampai 90 derajat, serta rotasi eksternal sebesar 0 sampai 30 atau 45 derajat. Dibawa ke depan, kemudian dibawa ke dalam. Bisa diluruskan, Pak, badannya? Baik. Baik, sudah bisa diturunkan, Pak. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan di bagian rotasi internal dan eksternal. Bapak bisa seperti ini posisinya dan bisa dibawa keluar. Kemudian bisa dibawa ke dalam. Siap, Pak. Baik, sudah. Untuk pemeriksaan keluasaan gerak sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan special test. Mungkin kita bisa bertukar posisi terlebih dahulu ya, Pak. Baik, untuk pemeriksaan special test ini akan dilakukan beberapa gerakan, seperti yang pertama tes impingement. Nah, untuk gerakan ini tangan Bapak akan dibawa ke atas dan saya akan membantu untuk menggerakkannya nih, Pak. Pada special test terdapat 3 jenis, yaitu memeriksa tanda impingement untuk melihat apakah terdapat sindrom impingement, tes apprehension untuk menandakan adakah ketidakstabilan anterior, serta tes jerk untuk mengetahui ketidakstabilan posterior. Baik, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan untuk tes apprehension test. Jadi di sini Bapak bisa menekuk tangan terlebih dahulu, dibawa ke samping, dan saya akan melakukan rotasi secara eksternal. Jadi Bapak bisa menahannya, dan ketika misalnya terasa sakit Bapak bisa menyampaikannya. Apakah terasa sakit, Pak? Saya akan memeriksa di bahu sebelahnya. Untuk posisinya sama, bisa ditekuk terlebih dahulu, dibawa ke samping. Apakah terasa sakit, Pak? Tidak. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu tes jerk. Jadi Bapak bisa posisikan tangannya seperti ini, dan saya akan mendorong ke belakang. Jadi Bapak bisa menahannya, Pak. Apakah terasa sakit, Pak? Bisa turunkan. Posisinya sama. Pak.
Baik Bapak, untuk pemeriksaan di bagian humerik sudah selesai dan kita akan lanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu di bagian spine atau tulang belakang. Untuk pemeriksaan spine ini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, jadi Bapak dimohonkan untuk berjalan. Bapak bisa berjalan dari sana dan ke sini ya Pak. Pada inspeksi spine memperhatikan bentuk tulang belakang seperti ada tidaknya skoliosis dan hiperlordosis. Kemudian menilai ruas tulang belakang apakah terdapat gangguan membusain sebagai tanda adanya penyakit spondilitis ankilosa, serta membandingkan hasil pemeriksaan kedua sisi kanan dan kiri. Nah sekarang saya akan melakukan palpasi atau penekanan di bagian punggung Bapak. Jadi Bapak bisa dimohonkan untuk berbalik badan. Ketika misalnya Bapak merasakan ada yang nyeri, bisa disampaikan ya Pak. Saya akan melakukan penekanan dari bagian. Pada palpasi, penekanan di sepanjang ruas tulang belakang. Nilai apakah terdapat alignment, irregularitas, maupun tenderness. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keluasan gerak. Nah di sini keluasan geraknya ada dua jenis, yaitu di bagian cervical dan thoracal. Untuk di bagian cervical kita akan melakukan pengukuran dengan beberapa gerakan dan Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Bapak bisa mengikuti gerakan yang saya instruksikan ya Pak untuk penilaian di bagian cervical. Baik, untuk gerakan pertama Bapak bisa menunduk terlebih dahulu. Untuk menilai range of motion atau dalam menilai keleluasaan gerak terdapat tindakan pada cervical dan thoracal. Sudut normal yang dibentuk dalam menilai keleluasaan gerak pada cervical meliputi fleksi dan ekstensi 0 sampai 45 derajat, rotasi kanan dan kiri sebesar 0 sampai 80 derajat, lateral reksi kanan maupun kiri sebesar 0 sampai 45 derajat. Baik, sudah. Kemudian kita akan melanjutkan pemeriksaan range of motion di bagian thoracal. Jadi Bapak bisa berdiri terlebih dahulu. Sedangkan sudut normal yang dibentuk dalam menilai keluasan gerak pada thoracolumbar meliputi ekstensi sebesar 0 sampai 30 derajat, fleksi sebesar 0 sampai 90 derajat, lateral reksi kanan maupun kiri 0 sampai 30 derajat, rotasi kanan maupun kiri sebesar 0 sampai 30 derajat. Silakan untuk badannya tetap lurus dan bisa dihadap ke kanan, kemudian putar ke kiri. Baik, apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Baik, untuk di bagian pemeriksaan spine atau tulang belakang sudah selesai. Kita akan lanjutkan pemeriksaan di bagian cubiti. Bisa berdiri kembali Pak. Baik, untuk di bagian cubiti saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Pada inspeksi, bandingkan antara kanan dan kiri, perubahan warna kulit, laserasi, ekimosis, bengkak, dan deformitas. Melihat dalam posisi carrying angel serta memperhatikan adakah atrofi otot. Baik, dari inspeksi tidak ada saya temukan kelainan, dan sekarang saya akan menilai dengan palpasi. Untuk yang pertama saya akan melakukan palpasi di bagian olecranon. Lakukan palpasi pada epicondylus dan olecranon untuk menilai adakah subluxasi. Palpasi di bagian epicondylus medial dan epicondylus lateral, nilai apakah terasa nyeri. Apakah terasa nyeri Pak? Kemudian di bagian epicondylus lateral, apakah terasa nyeri? Tidak. Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk range of motion. Untuk yang pertama, gerakannya Bapak bisa meluruskan tangannya. Sudut normal yang dibentuk untuk menilai keluasan gerak pasien meliputi ekstensi sebesar 0 derajat, fleksi sebesar 140 sampai 150 derajat, supinasi sebesar 80 sampai 85 derajat, serta pronasi sebesar 75 sampai 80 derajat. Kemudian di kanan sebelah ini bisa ditekuk. Baik. Kemudian untuk pemeriksaan range of motion selanjutnya yaitu di pronasi dan supinasi. Jadi Bapak bisa meluruskan tangannya di kanan terlebih dahulu, diluruskan dan bisa ditegakkannya dengan erat. Bisa
Baik, kemudian dibalikkan. Baik, untuk sisi sebelahnya bisa digenggam, selipkan kembali, kemudian bisa dibalik. Baik, sudah. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya di bagian CBT itu adalah pemeriksaan special test. Jadi di sini terdapat beberapa gerakan kembali yang untuk memeriksa bagaimana keadaan epikondylus Bapak. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan di tenis test namanya. Pemeriksaan special test pada artikulasi kubiti meliputi tenis elbow untuk memeriksa apakah terdapat epicondylitis lateralis, serta golfer elbow untuk memeriksa apakah terdapat epicondylitis medialis. Ketika Pak merasakan nyeri, bisa disampaikan ya Pak? Bisa ditekuk Pak? Apakah rasa nyeri? Tidak. Kemudian saya lakukan di sisi sebelahnya, bisa diluruskan, kemudian ditekuk. Apakah rasa nyeri Pak? Tidak. Kemudian yang kedua, untuk special test di bagian CBT itu ada golfer test. Jadi Bapak bisa melakukan gerakan supinasi dan ditekuk. Bisa Pak? Apakah terasa sakit? Ya. Kemudian di sisi sebelahnya bisa disupinasi, kemudian ditekuk. Apakah terasa sakit? Tidak. Ya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan di bagian CBT sudah selesai dan kita akan melakukan pemeriksaan di bagian sendi genung. Nah, untuk di bagian sendi genung, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi Bapak bisa menghadap ke belakang. Pemeriksaan artikulasio genung. Lakukan inspeksi dari arah depan dan belakang ketika posisi berdiri, berjalan dan tidur terlentang. Lihat apakah terdapat massa, scars, lesi, tanda-tanda trauma, eritema, atrofi otot, dan dislokasi pada patella. Saya lanjutkan pada pemeriksaan inspeksi di bagian genung dalam posisi terletak. Bisa diluruskan Pak? Baik, dari inspeksi di bagian sendi genung, baik dari berjalan, duduk, maupun berdiri, serta berbaring tidak saya temukan adanya kelainan, dan saya akan lanjutkan pada pemeriksaan palpasi di bagian sendi genung. Pada palpasi, amati apakah terdapat perubahan suhu, massa, maupun tanda dan gejala radang, serta perhatikan apakah pasien mengalami nyeri saat dilakukan penekanan. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak ada. Baik, kemudian saya lanjutkan pada pemeriksaan range of motion untuk menilai bagaimana keluasaan gerak dari sendi genung Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of motion di bagian sendi lutut Bapak. Nah, untuk yang pertama Bapak bisa berdiri tegak dan saya akan melakukan pengukuran saat Bapak berdiri. Baik, kemudian Bapak bisa berpegang ke tembok dan ditekuk lututnya dengan posisi paha tetap lurus. Di sebelahnya Pak. Pahanya tetap lurus dan lakukan sen maksimal. Saya lakukan pada sisi sebelah. Pahanya tetap lurus dan ditekuk secara maksimal. Sudah. Jadi Pak, untuk rangkaian pemeriksaan di bagian sendi genung sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di bagian koksai. Baik Bapak, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian koksai atau sendi panggul. Jadi saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Pada pemeriksaan inspeksi bagian panggul, pemeriksa wajib melakukan inspeksi untuk melihat keadaan pasien dari arah depan, samping, dan belakang. Perhatikan apakah pasien berdiri lurus, tanda atrofi otot paha, tanda flexion contracture dari hip atau knee, apakah terdapat pelvic tilting dan terdapat alat bantu atau tidak. Pada kulit, perhatikan apakah terdapat perubahan warna, luka, deformitas maupun laserasi. Dan untuk posisi, perhatikan apakah pasien mengalami shortening, adducted, abducted, rotation maupun flexed. Dari inspeksi
kelainan dan saya akan melakukan palpasi saat Bapak berdiri di bagian posterior. Jadi Bapak bisa berbalik badan dan saya akan melakukan penekanan di bagian panggul Bapak. Ketika misalnya Bapak merasakan ada nyeri, bisa disampaikan ya Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, bisa berbalik badan. Palpasi. Ketika melakukan palpasi, selalu perhatikan apakah pasien mengalami nyeri atau tidak, serta membandingkan satu sisi dengan sisi lainnya. Lakukan penekanan pada fleksi hip atau grup otot dari flexor, adduktor, abduktor, serta ekstensor di bagian koksai. Lakukan palpasi baik pada aspek anterior maupun posterior. Untuk range of motion dari koksai meliputi fleksi sebesar 120 sampai 135 derajat, posisi ekstensi sebesar 20 sampai 30 derajat, abduksi sebesar 20 sampai 30 derajat, adduksi 20 sampai 30 derajat, internal rotasi sebesar 30 derajat, serta eksternal rotasi sebesar 50 derajat. Kemudian untuk rotasi internal dan eksternal bisa dibawa keluar, bisa digerakkan ke dalam, disilangkan boleh Pak. Baik, untuk kaki sebelahnya. Baik, bisa ditunjukkan, bisa dibawa ke dalam. Baik, kemudian bisa ditekuk kakinya, lututnya, dan untuk gerakan yang pertama bisa dibawa ke dalam, kemudian bisa dibawa keluar. Bisa diturunkan dan kita lakukan pada kaki sebelahnya, bisa dibawa ke dalam, bisa dibawa keluar. Jadi tetap diluruskan Pak. Baik, sudah. Baik Bapak, untuk range of motion dari bagian koksai sudah selesai, dan untuk rangkaian pemeriksaan dari beberapa titik sendi di bagian tubuh Bapak dan inspeksi, palpasi, dan range of motion sudah selesai. Jadi Bapak bisa menggunakan bajunya, dan untuk interpretasi bisa dilakukan di meja dan saya akan menceritakan terlebih dahulu. Bapak, untuk serangkaian pemeriksaan joint dan spine di beberapa titik di sendi Bapak tidak saya temukan adanya kelainan kecuali pada pemeriksaan di bagian humeri atau di bagian bahu Bapak. Nah, jadi dari serangkaian pemeriksaan seperti inspeksi, palpasi, dan range of motion atau keluasan gerak, Bapak di bagian humeri itu mengalami beberapa kendala dan merasakan sakit ketika dipalpasi dan memiliki keterbatasan saat pemeriksaan range of motion. Jadi dari pemeriksaan tersebut saya mendiagnosa bahwa Bapak mengalami tendinitis. Nah, di mana tendinitis ini adanya infeksi pada tendon Bapak. Jadi saya akan memberikan resep untuk obat antiinflamasi dan saya sarankan Bapak untuk tidak terlebih dahulu menggunakan bahu Bapak untuk pekerjaan yang keras dan memberikan bahu Bapak istirahat terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan yang sudah diperiksa. Semoga lekas sembuh ya Pak.